Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari chapter 7 yaitu Cash and Receivable. Di sini saya Yuanita Putri Budiman dan teman saya. Saya Siti Najla Aulia Arifin. Saya Tariza Andini Pratiwi. Di soal pertama yaitu E78. Di sini kita tahu di tahun 2022, Solter PLC memiliki piutang sebesar 900.000 euro dan cadangan untuk piutang yang diragukan sebesar 40.000 euro. Pada tanggal 16 Januari 2023, Sorter memutuskan bahwa piutangnya dari Ordonez Orchard sebesar 8.000 euro tidak akan dapat diambil, dan manajemen mengizinkan untuk mencatatnya sebagai piutang macet. Di sini instruksinya yang pertama kita disuruh untuk mencatat jurnal entry-nya untuk mencatat piutang Ordonez oleh Sorter PLC. Lalu yang B, berapakah nilai kas yang dapat direalisasikan dari piutang Sorter PLC sebelum pencatatan piutang Ordonez? Lalu yang C-nya itu, berapakah nilai kas yang dapat direalisasikan dari piutang Sorter PLC setelah pencatatan piutang Ordonez? Di sini yang A kita dapat jurnal untuk mencatat piutang Ordonez-nya oleh Sorter PLC itu di debit ada akun allowance for doubtful account sebesar 8.000, lalu di kreditnya ada account receivable sebesar 8.000. Lalu untuk mencari nilai kas yang dapat direalisasikannya itu dari accounts receivable dikurang allowance accounts balance. Di sini kita dapat 900.000 dikurang 40.000. Kita dapat 860.000. Lalu yang C-nya, berapakah nilai kas yang dapat direalisasikan dari piutang sorter setelah pencatatan piutang? Di sini account receivable-nya kita sebelum write-off itu sebesar 900.000, lalu write-off-nya 8.000, balance after write-off-nya itu sebesar 892.000. Lalu dikurang dengan allowance account balance-nya yang before write-off itu 40.000, write-off 8.000 menjadi 32.000. Lalu kita kurang dan dapat net reliable value-nya sebesar 860.000. Di soal kedua, E715, pada tanggal 1 April 2022, perusahaan Prince menghasilkan $500.000 dari piutang dagangnya kepada Bank Hibernia sebagai jaminan untuk pinjaman sebesar $300.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022. Perjanjian pengalihan tersebut meminta perusahaan Prince untuk terus mengumpulkan piutang dagang tersebut. Bank Hibernia menetapkan biaya keuangan sebesar 2% dari piutang dagang, dan bunga pada pinjaman adalah 10%. Di sini instruksinya yang pertama, siapkan entry jurnal tanggal 1 April untuk perusahaan Prince. Lalu yang kedua, siapkan entry jurnal untuk pengumpulan $350.000 dari piutang dagang oleh perusahaan Prince selama periode 1 April 2022 hingga 30 Juni 2022. Lalu yang terakhir, pada tanggal 1 Juli 2022, perusahaan Prince membayar kepada Bank Hibernia semua yang jatuh tempo dari pinjaman yang diperolehnya pada tanggal 1 April 2022. Siapkan jurnal entry untuk mencatat pembayaran ini. Kita lihat ke jawabannya. Di sini kita dapat yang A itu cash sebesar 290.000, lalu finance charge-nya 10.000 di debit juga. Lalu kita dapat ada notes payable-nya 300.000. Di sini kita dapat 10.000-nya itu dari $500 dikali 2% tadi. Lalu yang B-nya,
kita dapat cash di debit sebesar 350.000, lalu account receivable-nya sebesar 350.000 di kredit. Lalu yang terakhir, notes payable-nya 300.000 di debit, lalu interest expense-nya 7.500 di debit, dan cash-nya 307.500 di kredit. Ini kita dapat 7.500-nya dari 10% bunga pinjaman itu dikali 300.000 dolar dikali 3/12. Kenapa 3? Karena dari bulan April ke Juli. Jadi kita dapat 7.500. Di sini saya akan menjelaskan tentang E722, yaitu uh, M. Simen memutuskan untuk membantu dana kas kecil, untuk membentuk dana kas kecil dan memastikan pengendalian internal atas pengeluaran kasnya yang kecil. Informasi yang tersedia untuk bulan April itu yang pertama, pada tanggal 1 April perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar $200. Lalu yang kedua, pengeluaran kas kecil yang dilakukan dari petugas kas kecil per tanggal 10 April adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada delivery charge paid on merchandise purchase, itu ada $60. Lalu ada supplies purchase and use, itu $25. Lalu ada postage expense, ada $40. Lalu ada IOU from employees, itu $17. Lalu yang terakhir ada miscellaneous expense, itu $36. Lalu dana kas kecil diisi kembali pada tanggal 10 April dan saldo dana tersebut adalah $12. Dan informasi yang ketiga itu, saldo dana kas kecil ditingkatkan $100 menjadi $300 pada tanggal 20 April. Nah, instruksinya di sini adalah disuruh buat jurnal untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas kecil pada bulan April. Next. Di sini untuk jawaban yang pertama itu, jurnalnya itu pada tanggal 1 April itu ada petty cash 200 di debit, lalu kreditnya itu cash 200.000. Lalu yang kedua itu pada tanggal 10 April jurnalnya itu ada inventory transportation, itu ada 60 di debit. Lalu ada supplies expense 25 di debit. Lalu ada postage expense ada 40 di debit. Lalu account receivable itu ada 17 di debit. Lalu ada miscellaneous expense 36 di debit. Lalu ada cash over and short itu ada 10 di debit. Lalu kreditnya itu ada 188, itu dari $200 dikurang sama $12. Dan untuk yang ketiga, itu jurnal pada tanggal 20 April itu adalah petty cash di debit 100, lalu cash di kredit 100. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal P75. Ini tentang pelaporan piutang tak tertagih. Berikut informasi terkait akun piutang Gulistan Inch selama tahun berjalan 2022. Yang pertama itu jadwal umur piutang per 31 Desember 2022.
age under 60 days, net debit balance-nya ada 172.342. Persen untuk diterapkan setelah koreksi dilakukan ada 1%. Terus selanjutnya ada 91 sampai 60 sampai 90 hari. Itu ada net debit balance-nya 136.490. Persennya ada 3%. Selanjutnya ada 91 sampai 120 hari. Itu net debit balance-nya 39.924. Persen untuk diterapkan setelah koreksi dilakukannya 6%. Lalu lebih dari 120 hari ada net debit balance-nya 23.644. Persen untuk diterapkan setelah koreksi dilakukannya 3.700. Dan ini pasti tidak tertagih. Net debit balance-nya ada 372.400. Perkiraan pengingat tidak tertagihnya 25%. Yang kedua, akun piutang mempunyai saldo debit sebesar 372.400 di tanggal 31 Desember 2022. Yang ketiga, dua entry dibuat dalam akun beban piutang tak tertagih selama tahun berjalan. Yang pertama, debit pada 31 Desember sebesar yang dikreditkan ke penyisihan piutang ragu-ragu. Yang kedua, dikreditkan sebesar 3.240 pada tanggal 3 November 2022 dan didebit ke penyisihan piutang ragu-ragu karena pay late. Yang keempat, eh, penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut untuk tahun 2022. Nah, November tanggal 3 itu ada uncollectible account sama write off 3.240. Terus pada bulan Januari, beginning balance-nya 8.750 dan di Desember 31 5% dari 372.400 yaitu 18.620. Yang kelima, saldo kredit yang ada di piutang selama 60 sampai 90 hari sebesar 4.840 yang merupakan uang muka kontrak penjualan. Selanjutnya, instruksinya dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup pada tahun 2022, buatlah jurnal koreksi yang diperlukan. Ini pada umur ada 60 sampai 0 sampai 60 hari, net debit balance-nya 172.342, persen uncollectible-nya 1%, allowance balance-nya 1.723. Pada 61 sampai 90 hari, net debit balance-nya 136.490 ditambah 4.840. Persen uncollectible-nya 3%, allowance balance-nya 4.240. Pada 91 sampai 120 hari, net debit balance-nya 39.924 dikurang 3.240. Persen uncollectible-nya 6%, allowance balance-nya 2.201. Lalu pada lebih dari 120 hari, net debit balance-nya 23.644 dikurang 3.700, persen uncollectible-nya 25%, dan allowance balance-nya 4.986. Jadi net debit balance-nya ada 370.300 dan allowance balance-nya 13.150. Selanjutnya, jurnalnya bad debt expense di debit 3.240, account receivable di kredit 3.240, lalu account receivable di debit 4.840, di kreditnya advance on sale contract 4.840. Selanjutnya di debit ada allowance for doubtful debits sebesar 3.700, kredit account receivable sebesar 3.700. Di debitnya ada allowance for doubtful debit sebesar 7.280, kreditnya ada bad debt expense sebesar 7.240.
Lalu balance of allowance for debts itu 8.750 ditambah 18.620 dikurang 3.240 dan dikurang 3.700. Jadi ada 20.430. Corrected balance-nya 13.150. Adjustment bad debt expense-nya jadi 7.280. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.